kalau pengen ilmu kita manfaat, ada 3 kriterianya guru di mana kita kudu belajar. Yang pertama, al-a'lama. Yang pertama, kudu paling alimnya orang. Kudu gurunya menguasai berbagai disiplin ilmu. Ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu nahwu, ilmu saraf, bayan, balagha, badi', mantiq, dan segalanya. Kudu kiainya kalau pengen kita cepet tinggi derajatnya, ngaji itu ama kiai yang lebih pinter, lebih alim. Lebih alim. Sebab kalau kiai itu alim, enggak gampang nyalahin orang. Enggak gampang nyalahin orang. Jadi mata tasa'a ilmul mar'i qalla ingkaruhu 'alan nas. Manakala ilmu seseorang itu luas, wawasannya banyak, maka sedikit menyalahkan orang. Jarang nyalahin orang. Enggak gampang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit sesat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, carilah guru yang lebih alim. Jadi syarat utama kalau pengen tinggi derajatnya, cari guru yang alim, yang ilmunya banyak. Kalau ilmunya banyak, enggak gampang nyalain orang. Itu mau dikit-dikit bid'ah, sampai speaker bid'ah. Zaman Nabi enggak ada speaker. Ikut aliran namanya aspek, anti speaker. Apaan? Apaan? Aspek. Apaan aspek? Anti speaker. Zaman Nabi orang ada speaker, nggak usah. Bid'ah begitu. Dikata bid'ah. Ini karena tidak ngerti. Kata temennya, nih baca kitab, gua kagak bisa, ntar pulang dulu ngambil kacamata. Dia ngambil kacamata karena matanya mulai mulai minus. Akhirnya ambil kacamata kayak begini. Dilihat kitab tuh, dipakai. Kelihatan wong jadi gede-gede tulisannya. Pakai kacamata. Baru dia bisa baca dengan pakai kacamata. Kata temennya, itu pakai kacamata itu bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah pakai kacamata. Kata dia, enggak. Sebab kacamata ini alat bantu. Untuk apa? Untuk memperbesar tulisan. Jadi yang tadinya enggak kelihatan, dengan pakai kacamata jadi kelihatan. Kan bagus, enggak bid'ah. Jadi kacamata itu apa? Ya alat. Alat apa? Untuk memperbesar tulisan. Bid'ah? Enggak. Kata temannya, speaker sama. Alat juga untuk membantu memperbesar,
Memperbesar apa? Suara. Sama-sama membantu membesar. Masa yang satu bid'ah yang satu kagak? Dia diem aja. Mana lu punya handphone lagi? Nabi kan kagak pakai ya. Begitu. Dia nggak ngerti. Nggak mau sama speaker. Tapi handphone punya, TV punya. Begitu. Mana akun punya kun. Begitu. Begitu. Ini ndak ngerti, nyalahin mulu, nyalahin. Begitu. Ini karena kurang alim. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit Yang kayak begini nih bukan enggak ngerti. Yang dikit-dikit bid'ah ngerti. Cuman ngertinya baru sampai babid'ah doang. Kalau dia terus ngerti sunnah, begitu ngerti, jadi enggak asal. Nabi haji pakai naik onta. Kalau begitu gua mau ngikut Nabi pakai onta, copot. Bukan begitu. Onta itu alat transportasi waktu itu. Alat transportasi, alat pembantu jalan. Maka sekarang ontaknya mobil, ontaknya kapal ke Jeddah, tar naik mobil lagi, itu sama. Enggak mesti kudu naik onta beneran. Begitu, mana ada atu di Ragunan. Begitu. Enggak begitu. Jadi enggak gampang nyalahin kalau lebih alim. Itu satu. Carilah guru yang lebih alim. Tuh begitu. Biar enggak gampang nyalahin. Enggak gampang. Dikit-dikit salah. Dikit-dikit bid'ah mulu. Bid'ah. Begitu. Yang kedua, wal aura'a. Carilah guru yang lebih apik. Apa itu apik? Apik itu wara'i. Apa itu wara'i? Meninggalkan barang syubhat. Khawatir terjebak pada yang haram. Lebih preventif, ngati-ngati. Cari guru yang lebih apik, yang tidak menjadikan ilmunya jembatan cari uang. Tidak. Dia harus usaha apa kek. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah, ana ini dagang batu cincin, kudu usaha. Jadi ana ndak mau makan duit pondok, begitu kata muallim. Wara namanya, apik. Ini cari guru yang apik, enggak sembarangan, enggak apa aja main hantem, bahaya. Karena akan mempengaruhi pola pikir. Kalau kurang apik, dikasih iming-iming dikit goyang. Yang kayak begini nih, enggak bisa, enggak boleh jadi kiai, enggak apik. Ama uang tuh kudu apik. Ini uang apa? Ini uang apa? Supaya benar. Warok itu adalah disebut dalam hadis Nabi, famanittaqasyubuhati
faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa orang yang menghindari perkara subhat, dia warok, dia jaga agama dan kehormatannya. Jangan, enggak boleh, enggak boleh nyampur jadi ribet, Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah, kalau dia dapat uang dari seorang jamaah, beliau nanya sama yang ngasih amplop tuh, untuk apa ini? Ini untuk pondok Muallim. Kita orang dipanggil, Pak Haruh, ini pegang, ini duit buat pondok. Kasih Pak Haji Hanafi. Ini kalau dikasih uang buat siapa? Ini buat Muallim. Dikantongi nama beliau. Apik namanya. Memilah, memilih. Ini perlu agar supaya kita tinggi derajatnya, cepat ngerti dalam agama. Satu, kudu alim. Kedua, kudu warok. Yang ketiga, wal asan, kudu lebih tuaan dari kita, gurunya lebih tuaan dari kita, gurunya. Kenapa? Sebab lebih kaya pengalaman untuk menuju sebuah keyakinan. Itu penting, keyakinan. Ada orang gurunya mudah sekali, lebih muda dari dia gurunya. Lalu gurunya dia ngeluh, aduh payah banget ini ya, usaha ini, kata gurunya. Kata si muridnya, lah gua kan udah ngamalin amalannya, dia aja kagak yakin. Begitu. Itu kudu kita yang tahu asam garam kehidupan. Para ulama yang menjadi besar itu karena ngaji sama kiai besar. Jadi kita kudu ngaji sama kiai besar, ketarik besar. Sebab al-mahabbah turisul ma'iyah. Kebersamaan itu mendatangkan, kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Ama kiai besar. Maka ulama pilih ulama yang masyhur, yang tinggi derajatnya. Kenapa? Karena punya guru besar itu akan lebih indah dan ilmu kita lebih gampang manfaat. Tuh begitu. Ilmu. Jadi guru ini harus jelas. Guru harus jelas. Kalau anak aja bapaknya orang besar, ujug-ujug tahu-tahu jadi orang nomor 2 aja satu negeri, begitu. Gampang. Orang nempelnya di orang tuh begitu. Kudu ngaji. Ini kudu benar ngaji nih. Kudu benar. Supaya dapetin ilmu yang manfaat.